Ya, sinyal kejutan naturalisasi Grade A Timnas Indonesia. Kode muncul dari Timnas Belanda. Inilah checklistnya. Dan keuntungan mencolok Timnas Indonesia jika naturalisasi Khofani Ahmad Karyo Strik. Dan yang terakhir inilah 5 pemain kejutan yang bisa dipanggil Sinteyong untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Nomor 1, si mesin gol. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, sinyal kejutan naturalisasi Grade A Timnas Indonesia. Kode muncul dari skuad Timnas Belanda dan inilah checklistnya. Dilansir dari tribunwau.com, Timnas Belanda belum lama ini telah merilis skuadnya pada Jumat 1 Maret 2024. Dalam rilis skuadnya, Timnas Belanda menyertakan 30 nama pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan. Dari 30 nama, pemain keturunan Indonesia yang pernah dikaitkan dengan kansnya untuk memperkuat Timnas Indonesia, Tijani Rangers kembali dipanggil. Ya, penampilan impresifnya bersama AC Milan membuat Ronald Koeman kembali jatuh hati. Beruntung bagi Timnas Indonesia, hanya nama Tijani Rangers yang dipastikan tak bisa membela skuad Garuda karena sudah memiliki caps bersama Timnas Belanda. Sementara untuk 3 pemain Grade A berdarah Indonesia yang turut dibidik untuk dinaturalisasi, Timnas Indonesia tak masuk ke dalam 30 skuad tim Oranje. Dengan begitu, kans Timnas Indonesia untuk kembali meyakinkan 3 pemain bidikan Grade A tersebut masih terbuka lebar. Lantas, siapa saja ketiga pemain keturunan Indonesia Grade A yang kini tak masuk skuad pilihan Ronald Koeman untuk Timnas Belanda? Yang pertama ada Miss Hilgers dari FC Twente. Ya, nama pertama bidikan naturalisasi Timnas Indonesia namun tak dipanggil Timnas Belanda adalah back FC Twente, Miss Hilgers. Miss Hilgers yang menantikan pemanggilan Timnas Belanda harus kembali gigit gagal mencatatkan caps untuk Oranje. Padahal alasannya untuk menunda keputusan menerima pinangan Timnas Indonesia karena menantikan pemanggilan dari Timnas Belanda. Sebagaimana diketahui, Miss Hilgers memang punya darah keturunan Indonesia yang berasal dari ibunya yang lahir di Sulawesi. Sementara sang ayah merupakan warga Belanda. Lalu yang kedua ada Pascal Struijk dari Leeds United. Nah, sosok bintang Leeds United yang bernama Pascal Struijk juga harus gigit jari setelah gagal masuk ke dalam 30 nama skuad Timnas Belanda. Menolak Timnas Indonesia karena mengintip peluangnya untuk membela Timnas Belanda, namun sejauh ini kans itu nampaknya masih belum juga terwujud. Apabila tak kunjung mendapatkan menit bermain bersama Timnas Belanda, Pascal masih bisa digoda untuk mau merapat ke Timnas Indonesia. Mengingat ia sejatinya punya darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang merupakan ayah dari orang tua Miss Hilgers. Lalu yang ketiga ada Kevin Strik dari FC Copenhagen. Ia sempat menyatakan diri siap untuk membela Timnas Indonesia, namun bek tengah milik raksasa Liga Denmark FC Copenhagen akhirnya mengurungkan niatnya untuk membela Garuda. Faktor izin dari orang tua serta kans membela Timnas Belanda yang masih terbuka lebar menjadi sebabnya menolak naturalisasi dari Timnas Indonesia. Tapi meski begitu, kansnya membela Timnas Indonesia masih terbuka lebar selama ia belum mencatatkan caps bersama Timnas Belanda. Dan terkini namanya juga tak masuk ke dalam skuad Timnas Belanda ditengarai menjadi jalan besar bagi Timnas Indonesia untuk mencoba kembali meyakinkannya. Terlebih Kevin Dix sudah menyatakan ketertarikan untuk membela Timnas Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, keuntungan mencolok Timnas Indonesia jika menaturalisasi Khofani Ahmad Karyo, Rafael Struijk dan pilar PSM Makassar bisa kalah pamor. Ya, dilansir dari tribunwau.com, muncul lagi satu pemain keturunan yang bisa dijadikan opsi Sinteyong untuk lini depan Timnas Indonesia. Bukan berkewarganegaraan Belanda, kali ini opsi muncul dari pemain keturunan Indonesia asal negara Sint Maarten yaitu Khofani Ahmad Karyo. Garis keturunan Khofani Ahmad Karyo berasal dari neneknya yang berasal dari Jawa. Saat ini Khofani Ahmad Karyo bermain untuk tim kasta pertama Liga Swedia dengan posisi bermain sebagai sayap kiri. Nah, kalau berhasil dinaturalisasi, maka diprediksi posisi Rafael Struijk dan pilar PSM Makassar Yakob Sayuri bakal terancam, mengingat ada 5 keuntungan yang mencolok yang bisa didapatkan Timnas Indonesia jika berhasil menaturalisasi Khofani Ahmad Karyo. Yang pertama adalah proyeksi jangka panjang. Nah, keuntungan mencolok pertama tentu saja terkait dengan usia Khofani Ahmad Karyo yang masih sangat muda, yakni 24 tahun. Lahir di Den Haag, Belanda pada 20 Mei di tahun 1999. Praktis usianya saat ini tak lama lagi bakal menginjak 25 tahun.
Usia yang sudah menunjukkan kematangan cara bermain dan tentu saja bisa dijadikan proyeksi jangka panjang timnas Indonesia kalau berhasil dinaturalisasi, terkhusus untuk dipotkan di posisi sayap kiri. Yang kedua, kenyang pengalaman di Belanda, Swedia, dan juga Kroasia. Di usia yang baru menginjak 24 tahun, siapa sangka Cavani punya segudang rekam jejak yang mentereng di mana dia sudah bermain di 3 negara Eropa besar sejauh ini. Saat bermain di Belanda, Cavani Amat Karyo tercatat pernah memperkuat klub Eredivisie RKC Waalwijk, dan selain di kasta teratas, Cavani Amat Karyo juga pernah membela 2 tim asal 2 divisi berbeda, yakni divisi 2 dan 3 seperti Top Os di divisi 2 dan Scheveningen di divisi ketiga. Nah, setelah memperkuat Scheveningen, pemain berpostur 175 cm ini memutuskan untuk memperkuat klub Liga 3 Swedia, IF Karlstad. Dan beranjak di musim berikutnya dengan membela tim Liga 2 Swedia yang bernama Östersund. Lalu memutuskan untuk pindah ke klub divisi pertama Kroasia yang bernama NK Istra. Terkini berhasil beranjak dan sukses membela tim kasta pertama di Liga Swedia yang bernama Gais. Catatan ini pun yang sampai sekarang belum dimiliki oleh Rafael Struijk ataupun Jakob Sayuri. Ya, secara pamor tentu saja Cavani Amat Karyo punya nilai yang lebih dibandingkan Rafael Struijk dan Jakob Sayuri. Mengingat di usia yang relatif tak berbeda jauh, Cavani Amat Karyo sudah mampu menembus kasta tertinggi di Swedia. Dan yang ketiga adalah lincah dan juga eksplosif. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan gaya main dari seorang Cavani Amat Karyo. Pemain ini dikenal sangat lincah dan sangat eksplosif di lini serang. Meski berposisi asli sebagai sayap, Cavani Amat Karyo kerap menuntaskan peluang dengan mengeksekusinya sendiri dengan matang. Gaya mainnya yang menusuk dari segala sisi membuat pergerakan Cavani Amat Karyo sulit untuk ditebak oleh lawan. Sepakan dari luar kotak penalti juga menjadi andalan Cavani Amat Karyo dalam menuntaskan peluangnya. Dan yang keempat adalah multifungsi. Ya, keempatnya ini berkaitan dengan sosok Cavani Amat Karyo yang dikenal yang mampu memerankan 3 posisi berbeda. 2 posisi yang kerap dimainkan Cavani Amat Karyo diantaranya adalah sayap kiri dan kanan. Sementara 1 posisi lainnya yakni bermain di pos gelandang kiri. Dan yang kelima, positioning yang andal. Nah, kelima ini berkaitan dengan kemampuannya dalam menempatkan diri atau positioning. Catatan-catatan gol yang dibukukan oleh Cavani Amat Karyo kerap tercipta berkat kepintarannya dalam menempatkan diri. Ya, tak ayal jika Cavani Amat Karyo banyak mencatatkan gol untuk tim yang pernah ia bela. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Sebanyak 5 pemain kejutan yang bisa dipanggil Sinteyong untuk laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas bersama saya. Ya, memang sesuai jadwal timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 21 Maret secara kandang dan 26 Maret secara tandang. Nantinya pelatih Sinteyong akan memanggil 27 pemain untuk menghadapi 2 laga penting itu. Ya, bukan tidak mungkin ada nama-nama yang sudah lama tak dipanggil ke timnas Indonesia yang akan kembali dipanggil oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Siapa sajakah itu? Yang kelima, Ramai Rumakiek dari Persipura Jayapura. Nah, Ramai Rumakiek merupakan pemain andalan Sinteyong di tahun 2021-2022. Namun, lepas memperkuat timnas Indonesia kontra Timor Leste di laga uji coba pada Januari 2022, pemain asal Papua ini tak pernah lagi dipanggil. Dan setelah 2 tahun berlalu, ini merupakan waktu yang tepat bagi Sinteyong untuk mencoba kembali kualitas dari Ramai Rumakiek. Musim ini bersama Persipura Jayapura di Liga 2, winger 21 tahun ini mengemas 10 gol dari 14 pertandingan. Yang keempat ada Alvendra Dewangga dari PSIS Semarang. Ya, Dewangga merupakan pemain serbabisa. Pesepak bola berusia 22 tahun ini dapat diandalkan sebagai bek tengah fullback kiri dan gelandang bertahan. Versatile player seperti Dewangga sangat dibutuhkan oleh Sinteyong. Musim ini Dewangga telah mencatatkan 2 gol dari 20 penampilan sekaligus membantu PSIS Semarang duduk di posisi 4 sampai pekan ke-26 ini. Lalu yang ketiga ada Cyrus Margono dari Panathinaikos B. Ya, Cyrus Margono dalam waktu dekat mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia yang pernah disandangnya. Jika pada awal Maret 2024 Cyrus Margono mendapatkan paspor Indonesianya,
Maka kiper Panathinaikos ini dapat dijadikan pesaing Hernando Ari di bawah Mister Gawang. Bersama Panathinaikos yang mentas di Liga 2 Yunani 2023-2024, kiper bertinggi badan 190 cm ini mentas 8 kali dengan kemasukan 12 gol saja. Lalu yang kedua ada Beto Goncalves dari PSBS Bia. Beto terakhir kali membela timnas Indonesia pada tahun 2019 silam. Setelah 5 tahun absen, ini merupakan waktu yang tepat baginya untuk kembali memperkuat skuad Garuda. Musim ini, Beto membantu PSBS Biak mempromosikan diri ke Liga 1 Indonesia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, dan ia pun juga tampil garang dengan koleksi 7 gol dan 4 assist. Dan yang pertama ada Stefano Lillipali dari Borneo FC. Nah, di posisi puncak ada Stefano Lillipali, pesepak bola berusia 33 tahun ini menggila bersama Borneo FC. Ia saat ini berstatus pemain lokal tersubur dengan koleksi 11 gol. Pemain berdarah Belanda ini juga mencatatkan assist terbanyak di Liga 1 2023-2024 yakni 16 gol. Karena itulah tak ada salahnya bagi Sinteyong untuk memanggil pemain yang satu ini. Jikapun stamina Lillipali dianggap tak bagus, ia dapat diandalkan sebagai super sub di babak kedua.